Hai, selamat datang di Zamani Malik, channel gue. Gua Zamani di sini. Gua mau ngasih info juga buat terkait BPKB ya. Kebetulan ada yang nanya nih. Nanya tentang BPKB dan menariknya dia pakai calo. Nanti kita baca ya. Bentar gue colok dulu. Alright. Oke, langsung kita ke YouTube gue. Oke, di sini ada kolom komen. Kolom komen yang baru, Bang Anas Ma'ruf. Bang, bagaimana kalau BPKB dan STNK asli? Dia nyerahin BPKB dan STNK asli. Semoga dia punya fotokopinya ya. Terus mau minta perbantuan pajak plus ganti plat. Ternyata malah dihilangkan oleh pegawai Samsat sendiri. Ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ini. Terus roda 2 plat Jawa dihilangkan di luar Jawa. Ini maksudnya apa? Roda 2 berarti motor ya. Terus plat Jawa, mungkin motornya dia di plat Jawa dan dihilangkan luar Jawa. Gue nggak tahu di luar Jawa mana, tapi ya ini namanya lau ketipu. Gue pernah kayak gini. Jadi gue cerita dulu dengan kasus gue. Yang kalian tahu adalah motor putih yang gue urus, Supra itu, yang di konten gue sebelumnya ngurus BPKB dan STNK hilang sepaket total 4 bulan no calo, itu hilang BPKB-nya di rumah. Tapi nggak tahu ya, ibu-ibu suka bebenah gitu kan. Ternyata pas dicari nggak ada. Oke lah. Terus STNK gue tiba-tiba nggak ada dan gue harus ngurus sepaket gitu kan ya. Awalnya tuh minta bantuan juga buat ngurus STNK-nya. Nah, STNK masih ada nih sebelum gue ngurus. Nah, pas STNK gue ada dan mau perpanjang, sedangkan BPKB gue posisinya nggak ada. Nah, gue minta calo dong. Oke, yang pertama oke. Tapi perpanjang tahun berikutnya ternyata calo ini bermasalah. Di gue nggak tahu ya. Kayaknya keuangannya. Jadi kayaknya ada yang nitip ke dia juga, tapi nggak jelas gitu. Dia nggak nyelesain apa tugasnya dia. Jadi dia menghilang dan pindah tempat tinggal. Nah, kayaknya sih sama kayak gini. Kayaknya dan kemungkinan besar si calo ini minta biaya tambahan si calo. Jadi kalau bilang pegawai Samsat sendiri yang ngilangin, kayak nggak mungkin. Kalau pegawai Samsat sendiri ya pasti bisa langsung diganti gitu. Dan ya namanya calo, dia kan cuma jasa dari sekunder doang gitu, nggak official gitu. Jadi jangan percaya sama calo lu bahwa itu yang ngilangin Samsat, dan jangan bayar dulu gitu. Gue nggak tahu nih posisinya, soalnya lu udah nyerahin dua-duanya gitu. Ya lu minta tanggung jawabannya dia gitu. Udah ngasih gitu. Ini harus diurus sendiri ya. Makanya gue bikin konten ini biar lebih gampang gitu. Kalian bisa tahu harganya, ngurus sendiri. Ya, kalau ya ini resikonya gede banget pakai calo ya, ngurus surat berharga. Jadi gimana jalan keluarnya? Ini posisinya hilang. Ya lo harus lo desek terus si calo ini. Ya udah harus selesaiin. Kalau dia minta duit, ya lu selesaiin dulu, nanti duitnya belakangan gitu. Harus begitu, nggak boleh lu ikutin. Kalau nggak lu bakal kehilangan STNK dan BPKB, kemungkinan nggak selesai, dan dianya cabut atau menghilang gitu. Ini masalah calo ya, banyak. Oke. Semoga si Anas Ma'ruf ini diberikan ya. Kalau lu mau komen Anas Ma'ruf, semoga bisa terselesaikan gitu. Lu bisa tahu lah kalau di telepon
atau ketemu sendiri di gestur orang bohong sama orang benar gimana gitu. Tapi sepengalaman gue ya, nggak mungkin pegawai Samsat tuh hilangin dokumen, nggak mungkin, nggak mungkin. Gue udah ngurus bolak-balik ya dari berapa tahun gitu. Soalnya sering banget surat berharga kendaraan gue tuh hilang. Ya nggak gue, nggak kakak gue, nggak bokap yang dompetnya hilang, jadi gue yang ngurus gitu. Oke, jadi nggak mungkin. Gue ngurus tuh berturut-turut sekitar ada kali 5 tahun ya. Jadi dari 2016 mungkin atau 2014 gue udah ke Samsat terus. Dan BPKB tuh sekali gue ngurus kemarin, nggak pernah tuh ada yang hilang. Nggak mungkin. Soalnya dia tuh prosesnya cepat banget sekarang malahan. Plat Jawa dihilangkan luar Jawa. Gue bingung juga tuh. Mungkin semana-mana. Gue ngurusnya di Jakarta aja sih. Oke, kita next question ya buat konten ngurus BPKB ini. Oke, selanjutnya back Creek Race. Bang, saya tuh bingung. Saya kan udah ke Samsat buat pengesahan cek fisik motor. Nah, keterangan Samsat harus ada minimal 4 leasing bahwa BPKB tidak dalam jaminan. Sedangkan saya baru 2, nyari 2 lagi udah ditolak 4 leasing. Jadi saya bingung, Bang. Nah, ini kalau yang leasing sebenarnya si Samsat atau pihak polisian pengen tahu aja ini tuh BPKB-nya emang lagi nggak dipegang sama kalian atau enggak gitu, dan pembuktiannya ini cuma administrasi sebenarnya. Nah, kalau yang masih dalam jaminan atau dipegang orang, otomatis ya nggak bisa dong diproses karena emang bukan punya kalian gitu, lagi di hold sama orang lain gitu, maksudnya gitu, makanya nggak bisa diurus. Nah, kalau kalian udah lunas, kalian kredit nih tapi udah lunas, nah kalian bisa nyantumin surat bahwa keterangan itu udah lunas gitu aja, nggak usah pakai 4 leasing segala macem. Sebenarnya ini nggak benar juga nyantumin 4 leasing ini, gue nggak tahu juga sih buat apa, tapi gue nggak pernah nih sama yang kemarin tuh ngurus BPKB STNK gue nggak pakai gituan. Gue pakainya surat pembelian bahwa tanda itu lunas, tanda lunas aja, tanda lunas motor. Gue nggak kredit juga itu motor, langsung beli cash, jadi surat faktur kalau nggak kwitansi yang udah jelas bahwa itu sudah lunas gitu. Kalau ya jalan dalam jaminan leasing, rata-rata ya yang kontak sama gue tuh yang nanya-nanya di Instagram, nggak ada yang leasing, bang kok leasing kayak gimana sih, gue bilang kayak gitu aja, dan nggak ada yang komplain lagi, ternyata bisa kok nggak pakai gituan. Emang nggak pakai gitu, jadi keterangan bahwa itu udah punya kalian aja gitu. Oke, next question. Muhammad Tommy, Mas, saya beli motor Mio tapi ada STNK aja katanya, BPKB hilang, terus saya diberikan kwitansi dan fotokopi KTP pemiliknya. Berarti udah beli ini ya, udah ada kwitansi kan, fotokopi KTP pemiliknya, apa masih bisa dibuatkan BPKB baru, Mas? Nah, ini berhubung BPKB dan fotokopi KTP itu bisa, pakai fotokopi KTP bisa, apalagi di luar Jawa itu bisa banget, nggak usah pakai KTP asli. Jadi ini kan pindah buku ya, ganti nama, balik nama ya, bisa. Nah, STNK masa asli nggak hilang, oke. Ngurus BPKB. Nah, ngurus BPKB biasanya sih itu pakai KTP sama nanti di foto kalau di Jakarta ya, tapi kalau di luar lebih gampang katanya, jadi oke aja sih. Terus selanjutnya Novita Sulistiani, pungli lagi, ada pungli gak bang pas ngurus gitu? Nah, berhubung pungli nih, kemarin gue udah ngurus perpanjangan STNK motor juga, jadi aman-aman aja. STNK 5 tahunan ya, ganti plat, aman-aman aja, ternyata lebih aman daripada sebelum COVID.
Kenapa? Karena sepi. Jadinya pungli-pungli buat lebih cepat itu lebih nggak ada gitu. Paling ya calo-calo pada ngumpul gitu di dalam, mau diisiin nggak, nah itu calo. Mau diisiin, mau dibantu, nah bantuan namanya, itu adalah calo. Jadi calo itu jasa yang lu bayar jasanya dia biar lebih praktis dan gampang, dan dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Pungli ya mungkin ini ya biasanya yang gesek gesek rangka. Nah gesek rangka tuh biasanya, mas kasih minta dia si kelasnya, ya si kelasnya aja, sambil noleh gitu, si kelasnya aja. Si kelasnya aja, ya ampun. Ya udah, karena udah terbiasa ya, dan jarang nggak tiap hari juga ke situ gue, ya udah terbiasa juga ngasih 5.000 rupiah setiap gesek gitu. Tapi sebagian keluarga gue tuh nggak mau, apalagi kakak gue orangnya kayak gitu, nggak mau banget yang namanya ngasih uang kalau nggak ada kejelasan gitu. Ngasih tukang parkir juga nggak mau. Gokil ya. Terus selanjutnya gue bilang nggak ada kan, soalnya baca-baca di Kaskus banyak yang kena pungli. Gimana ya kalau ada pungli dari orang Samsat atau Polda ya. Nah ini bukan pungli ya, biasanya kan ada yang ngaku-ngaku jadi polisi, mau nggak saya urusin gitu, kalau mau gini. Itu calo ya. Mungkin ada juga 1-2 orang Samsat, orang Polda yang udah emang polisi di sana, dia butuh uang tambahan, dan ya emang udah kenal gitu orang caloknya sama polisinya, jadi ya emang bisa diurusnya. Cuma kalau baca-baca doang jangan langsung dipercaya gitu ya Mbak Novita Sulistiani. Ya sepengalaman saya enggak sih, tinggal urus aja, enggak ditawarin pungli kalau berkas lengkap enggak lah. Paling nanya aja gini, nggak bisa bu, terus kalian harus nanya nih, harus apalagi yang kurang gitu aja kok, nggak ada pungli sebenarnya. Terus kalau dia minta bantuan, nawarin bantuan dan minta apa ya, bayaran, nggak usah, tolak aja, bisa kok sendiri gitu. Kalau nanya doang nggak dikerjain juga oke aja, nggak ada bayaran sedikit pun. Pungli nggak ada kok, yang ada cuma calo. Mereka nawarin jasa kalau mau dibantu, yang penting berkas lengkap video ini bukti gitu kan. Oke bang, makasih ya, itu abang ke Samsatnya yang kebun nanas apa gimana ya. Oh ya, ini ada nanya lagi nih si Novita, bang terus kalau nerbitin iklan di koran pakai selang waktu nggak sih, misal 1 minggu 1 koran atau bisa langsung barengan? Nah kalau buat iklan koran bisa sehari langsung di hari yang sama, kan minimal 3 koran ya, atau 3 media massa. Media massa tuh yang cakupannya satu nasional gitu, koran. Ya koran aja biar gampang gitu. Jadi korannya harus beda-beda kalau 3 koran. 3 koran yang berbeda kan maunya ya. Ya udah, tinggal ke calo koran ya, jasa penerbitan iklan koran gitu, atau bisa ke jasa penerbit yang benar-benar penerbit langsung, penerbit koran. Bisa cari di Google Maps. Gimana ya, kalau harinya sama semua ya udah boleh. Dari Mas Nono, Mas Bos, balik nama STNK atau BPKB-nya jadinya berapa lama? Mohon jawab. 3 bulan tambah 1 bulan ya. Ini nyanyi jadinya. Nah kan gue ngurus berkasnya. Buat tahapannya, nah gue jelasin aja ya, seingat gue ini juga. Nah pertama kan kita bikin namanya surat keterangan hilang dulu ya. Nah kesana terus nunggu 2 hari sampai suratnya jadi, karena perlu tanda tangan yang kayaknya orang penting di kantor polisi tersebut gitu, dan dicek juga ini bener nggak buat datanya dia, ini kan surat berharga masalahnya ya. Ya udah nunggu 2 hari oke, kita balik sana dan
udah itu kita dapat tuh surat. Nah habis surat kita nerbitin iklan, kayaknya bisa besokannya ada di koran ini gitu. Pokoknya kita nyari iklan itu juga udah hari besoknya gitu kan, dari ngambil surat tadi. Udah itu iklan udah selesai, kita beli korannya, kita potong dengan bukti kwitansinya ditempelin gitu buat berkas kita. Nah kita pergi sekarang ke apa tuh, ke satu yang Samsat apa? Polda, ke Polda kita ngasih berkas gini. Nah disuruh ada beberapa berkas yang harus dicabut di Samsat. Kita disuruh ke Samsat. Udah 2 hari bolak-balik kan jauh. Udah itu kita abis dari Samsat, cabut berkas itu, udah itu kita ke Polda lagi. Kayaknya itu masalah di database mereka gitu. Jadi si Polda ini nggak punya hak untuk mencampuri regional lainnya gitu. Tapi kalau yang Jakarta Selatan sih oke. Polda kan Jakarta Selatan. Nah terus kita ke Polda lagi tuh, udah besoknya lagi. Udah itu tunggu lagi 2 hari atau 3 hari apa seminggu gitu buat pengecekan sih berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk bikin BPKB baru. Seminggu udah seminggu udah itu ke gedung biru kita suruh nunggu lagi tuh kayak 3 hari atau sebulan. 3 hari apa sebulan jauh amat ya. Pokoknya kita ngurus kayaknya sehari nggak sekelar, kayaknya 2 atau 3 hari. Udah itu udah kita nunggu sebulan. Nah udah sebulan baru kita disuruh lunasin gitu kayaknya deh. Iya, lunasin dan kita dapat tanda bukti nanti bahwa 3 bulan ya, nunggu sebulan buat verifikasi dia ke bank atau segala macem. Udah itu kita bayar dan foto pemilik kendaraan tersebut, foto muka, benar-benar muka, jadi nggak bisa diwakilin. Jadi ya orang yang punya tuh harus datang benar-benar. Nah gue nggak tahu ya yang masalah di luar lokasi atau segala macamnya itu kan harus difoto, gue nggak tahu tuh gimana. Tapi waktu itu pernah gue lihat si calonnya ini manggil yang punya pemilik kendaraannya, jadi disuruh datang gitu buat foto doang paling berapa menit sih. Terus udah itu tunggu 3 bulan. Gue sih 3 bulan, ada yang lebih ada yang kurang juga, tergantung banyaknya antrian gitu. Jadi banyak banget yang ngurus ini sebenarnya. Ya udah itu jadi deh kayak yang kalian lihat di video, sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Jadi 1 bulan buat ngurus berkas, 3 bulannya nunggu gitu. Terus selanjutnya seksi Army 03. Mau tanya bang, misal lain provinsi apakah masih bisa diurus? Motor saya BPKB dan STNK-nya hilang tapi udah dikirim dari Papua. Susah nggak tuh? Dari Papua ke Sulawesi Selatan. Iya, biasanya harus cabut berkas dulu yang kayak gini-gini ya. Soalnya beda daerah. Kalau mau balik nama gitu. Ya makanya kalau yang jauh-jauh tuh harus komunikasi sama yang punya sebelumnya. Jadi kalian koordinasi dulu, bang ini kalau mau ini mau persuratan ini tolong dibantu ya gitu. Harus konfirmasi kayak gitu. Jadi kalau mau pinjam KTP, biasanya KTP sih sama cabut berkas, bisa dibantu gitu sama yang punya sebelumnya biar konfirmasi dan enggak wah udah jauh nih gitu. Oke. Ini yang terakhir deh, namanya juga terakhir, Rudy Las. Gila lama bener, kelihatan banget nyusahin orang 4 bulan ya. Tapi nggak, sebenarnya ya udah gitu aja. Udah gitu aja emang prosesnya kayak gitu.
kalau cepet bukan surat berharga, bener nggak? Ya udah, kita aja konten buat ini. Kalau kalian suka nanti gue bikin lagi. Ini masih banyak sebenarnya, jadi gue bikin sebagian aja. Terus gue mau ngasih lihat juga sih sebenarnya yang di Instagram ya, banyak juga yang gue bantu karena ya mungkin masih ya ada yang kurang jelas. Gue nyantumin IG, Instagram, bisa DM, banyak yang DM gue minta bantuan, ini gimana bang, abis ini gimana bang, nanti tanya lagi ya. Oke, gue bantu kok, gratis lagi. Gak usah pakai calo-caloan, asal mau jalan aja gitu. Jangan dipikir ini ribet, karena ini cuma dilakuin gitu. Ngasih surat udah selesai, yang penting lengkap. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Gue dengan senang hati, dengan gratis juga membantu kalian. Jangan lupa di subscribe sebagai gantinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.